rahimallahu ta'ala wa nafana wa iyyakum ulumahu wa nasallallahu min barakati ulumihi bayan kalamihi wa dhahkihi salawatullah alaihi. Gambaran bagaimana cara bicara Rasulullah, senyumnya, ketawanya, dan raut mukanya Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan takbirnya. Kana sallallahu alaihi wasallam afsahun nas mantiqan wa ahlahum kalaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam profilnya, gaya bicaranya adalah afsahun nas mantiqan, orang paling fasih gaya bicaranya. Tonnya, artikulasinya, hurufnya itu clear, nggak ada ikhfa'nya. Kita kan ngomong kan suka itu bukan gaya ngomong yang bener kalau nggak. Wa ahlahum kalalan, lembut, gaya bicara lembut tapi jelas, lembut tapi jelas. Wa yaqul ana afsahul Arab, saya adalah orang-orang sefasih-fasihnya orang Arab. Kalau dalam hadis itu terutama ketika mengucapkan huruf dhad, bilang ana afsahu man natiqa bil dhad. Aku adalah sefasih-fasihnya orang ketika mengucapkan huruf dhad. Jadi ketika mengajarkan kepada sahabatnya tentang huruf dhad itu banyak yang kesulitan. Apalagi orang-orang kita Betawi, waladlol misalnya gitu ya, kayak itu kan, waladlol susah sekali. Karena memang huruf dhad itu paling susah dalam makharijul hurufnya. Waladlol ada, apalagi kalau baca Latinnya dlo, waladlol panjang. Ada do, ada nyuaranya do, ada Rasul mencontohkan huruf dhad sebagai huruf yang paling sulit dan dia mengatakan ana afsahu man natiqa bil dhad. Wa kana yatakallamu bi jawami'il kalim, dan beliau berbicara dengan jawamil kalim itu gaya bahasa yang komprehensif dan yang bermacam-macam. Itulah yang menjadikan Quran itu ada 7 versi. Karena Rasul ketika berbicara doang ini itu gayanya berbeda. Yang dalam ilmu qiraati namanya yang kemudian di dalam Al-Quran itu ada namanya qiraah sabah, qiraah yang 6. Contoh qiraah sabah itu gini. Misalkan baca qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang kita yang normal. Ini namanya riwayat Asim atau Hafiz. Nah, kalau kelompok manusia yang lain ada yang baca walam yakul lahu kuf'an, walam yakul lahu, ada 3 versi yang saya hafal. Walam yakul lahu kufuwan ahad, walam yakul lahu kufuwan, walam yakul lahu kufuwan ahad, walam yakul lahu kuf'an ahad. 3 versi atau 4 versi. Itu qul huwallahu ahad. Fatihah juga begitu. Fatihah itu yang saya hafal ada 3 atau 2. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Versi 1. Versi 2. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Versi 2. Versi 3. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Versi 3.
Ada versi lagi yang lain. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, versi 2. Jadi versi 2 ada. Nah, itu baru beda harokat. Tapi kalau yang tadi masalah yang satu ada alaihim, ada alaihimu, karena ada sebagian orang Arab di suku yang lain tidak bisa mengucapkan mim mati, maka kemudian alaihimu dihidupkan. Tapi Anda jangan nyobain gitu, nanti rusak Qurannya nanti. Kalau nggak tahu ilmunya rusak. Sama dengan qul huwallahu ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwa. Walam yakul lahu kufa. Walam yakul lahu kuf'an ahad. Itu versi bacaan Quran yang disebut dengan qiraah sabah. Quran 7 versi yang sahih. Di Quran itu versinya 7 versinya. Ada 14 yang beredar, tapi para ulama menverifikasi hanya 7 yang sahih. Maka kemudian disebut qiraah sabah atau 4 yang 7 bacaan yang 7. Sama dengan yang namanya imalah. Imalah itu misalnya gini. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Al-ayah. Ada versi yang kedua, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Itu namanya imalah. Versi Quran yang lain. Enggak salah itu. Jadi kalau kita dengar ada orang baca wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka ma qala, enggak salah. Itu memang ada. Tapi yang boleh membaca itu yang kayak gitu hanya orang yang tahu ilmunya. Kita yang enggak tahu enggak usah sok-sokan lagi jadi imam baca wadduha wal laili idza saja. Wah, itu ngerusak bacaan kalau nggak tahu ilmunya ya. Itu namanya qiraah sabah. Jadi wa kana yatakallamu bi jawamil kalim. Kalau ngomong itu tuntas, jelas dan juga disesuaikan dengan akalnya, bi khatri uqulihi, dengan kadar akal yang diajak bicara. Kalau yang diajak bicara orang biasa seperti kita, ya gaya merakyat yang tidak perlu banyak istilah-istilah. Kalau kita kadang mentang-mentang lulusan perguruan tinggi yang keren, kita itu harus antisipatif terhadap sesuatu yang distraktif, sudah bahasa merepotkan gitu. Tapi Rasulullah tidak pernah mencontohkan gaya bicara dengan bahasa yang muluk-muluk. Rasulullah bahasanya jawami'il kalim, menyesuaikan dengan siapa yang diajak bicara. La fudulin, enggak berlebih-lebihan, enggak berpanjang-panjangan, wala taksirin, dan juga tidak pendek-pendek. Misalkan yang pendek-pendek itu misalnya gini, ditanya, kamu lagi ngapain? Lagi duduk. Kamu mau kemana? Mau ke depan. Itu tuh contoh-contoh jawaban yang pendek dan nganyelke. Mau kemana? Ke depan. Dari mana? Dari belakang. Itu pendek-pendek. Ya benar, tapi nganyelke. Rasul tidak. Wala taksirin yahfadhu sami'ahu, yang selalu menjaga perasaan orang yang diajak bicara. Wa kana jahirus saud, suaranya jelas, ahsanan nas naghmatan, ngomongnya itu naghmatan itu bernada. Nah, bernada. Saya juga belum kebayang ngomong bernada itu seperti apa. Kalau ada seorang artis yang kalau ngomong bernada lalu kemudian cenderung seksi,
Ya, itu bernada, tapi ganjen kan cenderung apa gaya itu. Ya, kalau saya itu malah malah apa kayak gitu. Gaya yang tidak tidak baik bagi lawan bicaranya, lalu berimajinasi macam-macam, itu ngomong kok seksi amat gitu. Jadi Rasul naghmatan, bernada, asik didengar, asik diajak bicara gitu. La yatakallamu fi ghairi hajah, tidak berbicara banyak kecuali kalau memang beliau membutuhkan. Jadi berbicara itu maksudnya yang poin-poin utama. Memang penting untuk dibicarakan, memang penting untuk diomongkan. Kalau kita itu kadang nggak pentingnya diomongkan, itulah kenapa kemudian sering terjadi ghibah, sering terjadi namimah. Kenapa? Karena kita nggak pernah atau nggak punya banyak koleksi tema-tema pokok bahasan, sehingga ketika ngobrol yang diobrolin orang. Maka sebenarnya itulah kalau kita pengen meniru Rasulullah, biar kita kalau ngobrol itu ada manfaatnya, berbobot, maka carilah modal pokok bahasan. Nah, kira gitu ya. Kenapa ya, sekali lagi, kenapa ghibah itu menjadi sesuatu yang asik? Karena itulah modal kita yang kita punya. Mendengarkan isu orang, mendengarkan aib orang, mendengarkan kejelekan orang, kita bahagia. Maka sering ada patah, bahagia mendengar kesedihan orang, sedih mendengar kebahagiaan orang. Itu kan orang yang sering jadi patah di sekitar kita. Maka biar kita kalau ngomong itu berbobot, itu perlu kita dukung dengan ilmu. Misalkan Pak Haji yang punya kebun tanaman, yang diomongin kan tanaman kan lebih afdol, sehingga yang diajak bicara memiliki pengetahuan tentang bagaimana bertani tanaman hias. Yang tukang ngobrol tentang pertukangan, bagaimana misalkan ya membuat tembok yang lurus, ini tukang ngaji temboknya bergelombang. Jadi semua itu berbasis ilmu, sehingga orang itu kalau ngomong dapat ilmu. Itulah gaya Rasulullah ketika berbicara. Siapapun yang diajak ngobrol berbicara dengan Rasulullah selalu mendapatkan ilmu, karena Rasul tidak berbicara kalau tidak kalau tidak penting. Wala yaqulu firudha wal ghadab ilal haq, dan dia tidak akan mengatakan kecuali kebenaran. Jadi tidak ada namanya cerita bohong. Nah, itu enggak ada. Itu Rasulullah mengatakan selalu kebenaran. Wa yu'ridu amman takallama bi ghairi jamil, dan menolak mengesampingkan omongan-omongan yang tidak bagus. Wa yukna atau wayakniya, karena yakni wayakniya amal tarahu al kalam illa mimma yukrahu, mengulah, mengindahkan kalimat-kalimat yang sulit, mengindahkan maksudnya menghaluskan kalimat-kalimat yang sulit sehingga orang yang diajak bicara mudah. Apapun permasalahan atau informasi yang sulit sampai Rasulullah, karena Rasulullah itu orang yang alim, orang yang pinter, maka melalui lisan Rasulullah menjadi mudah. Kira-kira ya. Ada orang yang cenderung apa bahasanya itu mentang-mentang pinter, maka kalimat yang luar jika bisa dipersulit kenapa dipermudah, kira-kira begitu.
kalimat-kalimat yang mentang-mentang profesor untuk menunjukkan ilmunya yang tinggi, yang sulit diperlihatkan sulitnya, biar kelihatan ilmunya. Itu namanya bukan mengikuti jejak Rasulullah. Nah, tapi Rasulullah semua informasi, semua ilmu yang sulit ketika diolah oleh masyarakat awam, maka ketika beliau sampaikan menjadi mudah. Sehingga orang itu ketika ngobrol itu nggak langsung mengerutkan keningnya. Ini ngomong apa? Itu hebatnya atau kelebihannya orang berilmu. Pentingnya orang berilmu itu di situ. Nah, bisa mengolah. Dan juga ketika sampai ke dia informasi, misalkan gini, sampai ke beliau informasi yang sesuatu yang dibenci, misalkan pada umumnya, misalkan ngomongin orang itu adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, maka pada diri Rasulullah dirubah. Misalkan kalau ngomongin orang itu tidak disebut namanya atau nggak pakai, kan gitu, disebut pokoknya bagaimana ketika orang melakukan keburukan sampai ke dia, lalu kemudian dia menyampaikan ke orang, jangan sampai benci pada dia. Kalau kita kan kecenderungannya begitu, ada informasi jelek kita terima, lalu biar cari dukungan kita kompor-kompori, tambah kata-katanya, lalu kemudian biar dia benci sama orang itu. Itu gaya kita manusia pada umumnya. Nah, tapi kalau meniru Rasulullah, dengar perilaku si jelek, lalu mau menceritakan, maka bagaimana orang itu tetap cinta atau tetap suka, tidak benci dengan dia. Ini kalau kita sudah sampai ke kita, tambahin lagi, maka sering muncul ada gium, titip omongan itu banyak nambahnya, titip uang banyak kurangnya, kan begitu. Siapapun itu ada informasi mesti itu provokasi. Nah, itulah yang kemudian kenapa ghibah, ngomongin orang diharamkan, karena kecenderungannya begitu. Wa kana idza sakata takallama julasa'uhu wa la yatanazza'u indahu fil hadis wa ya'idhu bil jiddi wan nasihah. Lalu ketika beliau diam, beliau mempersilahkan yang lainnya untuk ngobrol. Ini kayak beliau. Kecenderungan kita, apalagi kita ini sudah makin tua, ketemu anak, ketemu yang muda, pengennya ngomong banyak, pengennya menasihati, kan begitu. Kalau Rasul tidak, ketika ngobrol selalu yang diajak ngobrol itu diberi kesempatan untuk menceritakan apa yang dia tahu, diajak ngobrol. Jadi kemudian merasa terhormat. Itulah kemudian gaya bicara Rasul di dalam pendidikan diadopsi. Pentingnya seorang guru ketika ngajar di kelas itu mengaktifkan peserta didik. Maka ditemukan sebuah metode yang disebut dengan active learning, pembelajaran aktif. Jadi gaya beliau ngomong itu bisa memberikan inspirasi, ya, sehingga orang bisa menirunya. Maka kemudian seorang pendidik yang baik ketika ngajar di kelas itu tidak perlu banyak bicara. Nah, sebenarnya kita juga begitu harusnya. Di majelis ini banyak diskusinya. Cuma kalau banyak diskusinya nggak ada yang ngobrol. Tapi sering kita berikan ruang untuk bertanya, untuk ngobrol. Untuk apa? Nah, ini salah satu mencontoh Rasulullah agar yang diajak ngobrol, yang berada dalam majelisnya itu selalu bisa mengungkapkan, karena yakin orang atau setiap manusia punya permasalahan dan juga punya wawasan yang bisa disampaikan juga. Wala yatanazau, dan juga menghindari berdebat. Nah, karena berdebat itu, apalagi berdebat dengan orang yang bodoh, gak akan pernah ada selesainya. Makanya kalau tahu kita sedang berdiskusi lalu debat dengan orang yang bodoh, tanda kutip bodoh ya, bodoh itu ya gak punya basis ilmu,
Lalu debat, pokoknya kalau orang nggak punya ilmu kan debat pokoknya, semuanya pokoknya, lebih baik ditinggalkan atau dialihkan ke tema yang lain. Wa kana aktsarun nas tabassuman wa dhahkan fi wujuhi ashabihi wa ta'ajjuban bima tahaddatsu bihi wa khalatan nas bihim. Orang kalau banyak senyum, bahkan kalau ketawa suka cekakaan. Rasulullah itu lebih banyak senyumnya. Namanya senyum itu ya cukup membuka ujung bibirnya tapi tidak bersuara. Meskipun Rasul pernah sekali ketawa terbahak-bahak sampai kemudian kelihatan gigi gerahamnya. Wala rubbama dhahaka hatta tabdu nawajidahu. Jadi kadang-kadang atau pernah tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Ada, tapi tidak banyak. Jadi kalau bahagia atau senyum tetap cukup menyunggingkan bibirnya, tarik ke kanan dan ke kiri. Tapi kalau tertawa tidak terlalu banyak. Nah, karena tertawa inilah para ulama sufi menyebutkan, kamu kalau bahagia jangan terlalu menunjukkan kebahagiaanmu dengan tertawa terbahak-bahak. Kurangi. Kenapa? Ini bukan hadis Rasul ya, tapi dalam beberapa kitab-kitab akhlak ataupun tasawuf yang lebih sini. Boleh tertawa tapi jangan banyak-banyak. Kalau mau cekakaan, batasi. Karena orang yang banyak ketawanya itu terancam mati hatinya. Itu kata-kata di kitab akhlak atau tasawuf. Barang siapa yang mati hatinya, maka dia akan susah menerima nasihat. Kalau sudah susah menerima nasihat, dakhalan nar, masuk neraka. Jadi itu tuh perumpamaan man kathura dhahkahu man kathura dhahkuhu mata qalbuhu. Barang siapa yang banyak ketawanya, mati hatinya. Wa mata qalbuhu dakhalan nar. Barang siapa yang mati hatinya, masuk neraka. Karena mati hatinya itu. Tapi ini bukan hadis, ini bukan hadis. Hanya pengingat bagi kita semua agar boleh berbahagia, boleh senyum, boleh ketawa, tapi jangan kebanyakan. Kalau tiap hari ketawa saja, nanti bisa mati hatinya. Itu perlu hindari. Cukup senyum. Wa kana dhahaka ashabuhu indahu tabassum iqtidaan bihi. Ini yang kemudian diikuti oleh para sahabatnya. Baginya dia cukup tersenyum karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tauqiran lahu wa kana idza nazala bil amru fawdha amr illallahi wa tabbara min khayr wal quwwata wastanzal huda. Bahkan kemudian ketika turun perintah Allah, ya, ketika turun ayat, maka beliau kemudian wa tabbara minal khaul wal quwwah, lemes, gemetar, berkeringat. Jadi turunnya ayat kepada Rasulullah itu kan dalam berbagai bentuknya ya. Dalam berbagai bentuknya. Pertama model kayak di Gua Hira. Model Gua Hira itu kan langsung Rasul ketemu dengan malaikat Jibril. Itu. Yang kedua ada kayak semacam suara dentingan lonceng yang sangat keras. Ada juga ketika turun beliau sedang berada di majelis, maka sering terdiam, senyum, tapi tanpa kata dan berkeringat. Ada jadi berbagai macam. Tahu-tahu nanti kemudian setelah itu senyum lalu menyampaikan kepada para sahabat. Barusan malaikat Jibril turun lalu menyampaikan ayat begini bla 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 bla.
Maka beliau ketika malaikat Jibril turun menerima wahyu, atau beliau menerima wahyu, beliau berdoa langsung, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatirul ard was samawat alimul ghaib syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yahtalifun. Ini doa Rasulullah ketika menerima wahyu. Nah, ini gaya bicaranya, gaya tertawayannya. Jadi gaya bahasa. Beliau memiliki koleksi. Ngomong dengan orang Betawi, gayanya Betawi gitu kan. Ngomong dengan orang Jawa Barat, gayanya sok Jawa Barat. Ngomong dengan orang Jawa ya kayak orang Jawa. Kira-kira begitu. Jawami'il kalim. Sehingga kemudian mudah dipahami dan orang yang diajak ngobrol selalu bahagia. Lalu selanjutnya mengenai ahlakuhu sholawatullahi alaihi fu'am, dalam hal melihat makanan. Ini ada makanan atau ketika makan. Kana sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ma wujida, menemukan atau memakan apa yang di depan mata. Di depan mata. Wa idza wada'atil ma'idah qala, jika kemudian sudah menghadapi meja makan, ia bersabda atau berdoa, bismillah Allahumma ij'alha ni'matan mashkuratan tasilu biha ni'matal jannah. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jadikanlah makanan itu menjadi sebuah nikmat yang disyukuri, yang bisa mengantarkan sampai ke surga. Kalau kita doa makan apa? Allahumma barik lana fima razaqtana waqina adzabannar. Sama aja, dari doa sama. Kalau doa ini meminta agar dengan makanan itu bisa mengantarkan sampai surga, kalau yang biasa kita hafal menghindarkan dari neraka. Wa kana la yakul har, beliau tidak memakan makanan dalam kondisi panas. Waduh, ini kebiasaan kita bertentangan dengan Rasulullah. Kalau Rasul tidak memakan makanan yang panas, kalau kalau kita suka yang panas. Nah, maka ada beberapa hal yang selalu diingatkan. Kenapa? Kalau kita teliti secara medis, kecenderungan orang ketika memakan makanan yang panas itu mesti meniupkan udara melalui mulut itu tidak sehat. Apalagi pagi-pagi belum sikat gigi, kan gitu, kumannya banyak. Nah, di samping yang keluar ini kan CO, karbon dioksida, bukan oksigen, maka tidak baik untuk makan yang panas. Untung aja kata-kata har itu panas, jadi hangat-hangat boleh, kan gitu, hangat-hangat boleh. Jadi dampaknya di situ. Maka kalau panas hindari, biar apa? Biar kita tidak niup. Apalagi kalau nyuapin anak, waduh, udah di mulut-mulutin. Waduh, ini namanya mengantar kuman dari mulut kita ke mulut anak itu. Wa yaqulu innallaha la yut'imuna naron fa'abriduhu. Wa yaqul, dan beliau bersabda, innallaha sungguh Allah tidak memberikan makan kita api atau yang panas-panas, fa'abriduhu, maka kemudian dinginkanlah dulu. Jadi kalau nasi dari magic jar keluarin, jangan langsung caplok lah, didinginkan dulu. Wa kana ya'kulu mimma yalihi, dan dia juga makan dari di depannya, yang terhidang di hadapannya. Ada lauk banyak, makan di sana ngambil, itu enggak, itu bukan gaya Rasulullah. Wa yaqul khubzas syair wal kisha birut, pemakan roti dengan kurma basah, tradisinya. Kita nggak usah niru yang kayak gini karena memang kita nggak punya kurma, mahal lagi kurma. Wa kana aktsuru ta'amihi alma wa tamar, makanannya kebanyakan air dan tamar, kurma. Ini menggambarkan Rasul kalau makan
hampir dipastikan tidak pernah kenyang karena banyaknya air dan tamar. Rupanya ya kalau kita tiru-tiru kita hanya bisa bercerita tentang hikmah di balik itu. Makan dikit atau makan seperlunya itu sehat. Kita sering makan kalau enggak nek rasanya nek enggak nendang rasanya enggak afdol. Itu yang kemudian kenapa generasi masyarakat makmur saat ini banyak penyakit-penyakit yang dimunculkan bukan karena kuman. Kalau dulu kan obat kuman, mencret, obatnya pembunuh kuman, kan gitu ya. Gudigen kuman, pembunuh kuman. Sekarang itu penyakitnya adalah pengurang protein, penghancur protein dan lain sebagainya. Ya kan? Gula itu kebanyakan protein dan gula. Kolesterol kebanyakan karbohidrat dan seterusnya. Kan begitu. Ini penyakit kemakmuran. Kenapa jadi penyakit? Karena tidak meniru gaya makan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk saya juga, gula tinggi. Kenapa? Karena tidak meniru gaya makan Rasulullah. Nah, rupanya kalau mau sehat, aktsaru ta'amul ma' wat tamar. Ya, jadi makan dikit lalu banyakin airnya. Wa ahabbu ta'amilaihi lahm wa kana ya'kulu tsarid bil lahm. Nah, ini makanan yang disukai beliau adalah daging. Nah, seperti orang Arab pada umumnya. Wa kana yuhibbu minasyat ad-dhira wal katif. Kalau makan daging kambing yang disukai adalah lengan, berarti lengan itu kaki ya. Wal katif, katif itu ketiak, berarti yang biasa kita potong kalau kurban dipotong sebelahnya itu gaya Rasulullah. Kalau memang itu yang disukai oleh Rasulullah, potong sebelah kaki dari lengan atas, kaki bagian atas dan paha. Wala yuhibbu min hal kilyatain wal dzakar wal unthayain wal mathanah wal ghadat wal haya wa yukrahu dzalika. Enggak suka makan makanan bangsa ekor, peler, macam-macam itu ya. Enggak suka. Kalau kita mau jadi rebutan, katanya jadi obat keperkasaan. Apa itu kan? Wa kana la ya'kulu thawm wal basal. Enggak suka makanan yang berbau, jengkol, bawang merah, bawang. Karena bau. Maka di dalam syariat itu memakan makanan yang bau-bauan itu hukumnya dimakruhkan. Karena Rasul enggak suka. Jadi dimakruhkan. Makruh itu kira makruh itu adalah kalau melakukan tidak dosa, kalau ditinggalkan lebih baik atau dapat pahala. Itu definisi makruh. Jadi apalagi orang kalau mau sholat mau dan lain sebagainya, nanti ketika ada orang assalamualaikum, wah bau jengkol, assalamualaikum, wah kanan kiri bau jengkol, itu kemudian yang dibenci. Kalau wama dzamu ta'amun qatun in a'jabahu akalahu. Tidak pernah dia mencaci maki mencela makanan yang tidak disukainya. Jika dia suka makan, wa in karahu tarakahu. Jika dia enggak suka ditinggalkan. Ada seorang kiai itu paham tentang psikologi tanaman dan psikologi makanan. Pentingnya orang itu menghindari mencela makanan. Ini bukan hadis dan juga bukan ini hanya ilmu sedikit. Mengapa kadang orang pinter, anggap orang pinter ketika mengobati seseorang dengan air, baca bismillah lalu kemudian ditiupkan ke dalam air itu. Atau orang ketika kita dulu ada nisfu Sa'ban, lalu ngaji, lalu air ditaruh di tengah, lalu dibuka, dibuka. Kalau di bawah dibuka atau di ember tuang air lalu nanti ngambil dari situ.
Yang pertama itu pentingnya husnudzon terhadap makanan dan minuman yang disediakan oleh Allah. Jadi air itu ketika kita misalkan kita bilang air itu dipegang, ini air ini menyehatkan. Reaksi-reaksi kimia air itu langsung bergolak, lalu membentuk semacam zat yang dia bisa menyembuhkan atau sesuai dengan apa yang diinginkan si pemegangnya. Jadi ketika misalkan air dipegang, lalu kita bilang air ini, kita batini air ini memiliki nilai positif, bisa menyembuhkan, maka air yang kita pegang reaksi kimiawinya itu langsung berubah, lalu menjadi air yang berkadar mineral tinggi. Ya, air yang berkadar mineral tinggi. Itu yang kemudian orang ketika misalkan orang pintar atau kiai lalu bacain lalu ditiup, itu di situ menyebabkan terjadi reaksi kimia. Kalau ini menurut penelitian, ada namanya kiai di pondok pesantren Amanatul Ummah, sering disebut dengan kiai ilmiah. Itu pernah nguji kan gitu. Jadi ini pohon, ada 2 pohon. Satunya pohon yang sering dicaci maki tiap hari. Satunya pohon yang sering dikasih sholawatan atau lagu. Ini tumbuhnya berbeda. Kalau yang sering dikasih hiburan, sholawatan, dia tumbuh lalu kemudian dayung. Apa dayung itu? Ndoyong kepada dirinya. Tapi kalau yang sering dicaci itu kemudian miring ke sana. Itu pohon. Jadi secara kelamaan itu begitu. Maka saya nggak tahu ada teori agar pohon itu berbuah kok dibacok gitu. Saya nggak tahu dari situ. Nama Kiai Asep. Bahkan Kiai Asep itu pernah memasang alat yang jantung itu pernah itu, deteksi jantung ke pohon yang dicaci maki itu. Ke pohon yang dicaci maki itu. Jadi ketika yang mencaci maki datang itu tandanya nggak normal loh, kayak jantung deg gitu, nggak normal gitu, bergelombang gitu. Itu Kiai Asep, pondok pesantren namanya Amanatul Ummah, itu keren. Pondok pesantren yang tidak mengajarin kitab lama, tapi kitab-kitab modern, tapi kemudian dimodifikasi. Itu kalau punya putra putri bawa ke sana. Jadi saintek tapi basisnya keilmuan. Itu keren itu. Itu Kiai Asep di Amanatul Ummah. Nah, jadi maka Rasul itu melarang wa madzammu ta'amun qattun, sama sekali beliau tidak pernah mencela makanan itu karena bahaya. Makanya kenapa kita itu kalau setiap kali makan itu berdoa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, nasi berkah ya. Lauk-lauk berkah ya. Itu dalam rangka itu agar makanan atau nasi itu kemudian muncul reaksi kimiawi, lalu kemudian nasi yang masuk ke mulut kita, lauk yang masuk ke mulut kita memberikan dampak positif. Itu hikmahnya husnudzon. Maka ingetin ketika berdoa Allahumma barik lana, ingetin terjemahannya, semoga berkah, nasi berkah ya. Kan begitu, memberikan dampak. Sama dengan kiai atau orang pintar ketika ngasih air minum, baca Fatihah. Ini air orang minta dibantu, difasilitasi agar ketika melahirkan lancar, agar ketika pusing sembuh, punya penyakit sembuh dengan fasilitas air itu. Maka reaksi kimianya air bergolak lalu kemudian merubah sesuai dengan keinginan pemiliknya. Sama dengan makan. Nasi bikin sehat ya, nasi berkah ya, nasi biar buat kita rajin sholat ya, kan begitu. Nah, jadi maka kemudian kalau suka makan, jika benci atau nggak suka tinggalkan. Nggak usah bilang nggak enak, nggak usah bilang begitu, nggak enak, ini bikin penyakit dan seterusnya. Nggak usah bilang begitu. Wa kana yu'afu dhab wadhal wala yuhrimuhuma wa kana idza faragha qala alhamdulillahilakal hamdu at'amta wa asba'ta wa syaqaita. Alhamdulillah, segala puji bagimu karena engkau telah memberikan makan dan mengenyangkan kami dan menghilangkan haus. Kalau kita alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal
muslimin. Ini doa jarang dibaca. Pokoknya makan sudah selesai. Wa kana yashrabu fi thalathi daf'at. Beliau kalau minum dalam 3 tegukan minimal. Jadi akhlak minum Rasulullah ketika minum dalam gelas itu tidak disunnahkan minum habis dalam 1 tegukan, minimal 3 tegukan. Maka ada di dalam hadis itu disebutkan cara minumnya Rasulullah malah per minuman itu selalu diawali dengan bismillah dan ditutup alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, minum. Alhamdulillah. Bismillah lagi minum. Alhamdulillah. Begitu. Kenapa? Sekali lagi untuk kalau bahasa medisnya, kesehatannya memberikan citra positif terhadap air yang diminum. Selalu bersyukur. Jadi begitu. Beliau minum dalam 3 tegukan, 3 tarikan. Wa yamusul ma masson, dan nyedotnya 1 sedutan aja, sedutan. Nah, kalau kita 1 glegaan, glek, kita cukup. Nah, udah cukup, belum? Wala yatanafasu fil idza. Ingat, jangan bernafas di dalam gelas. Karena pengen satukan langsung, wah itu kan gini, minum kelamaan itu namanya bernafas di dalam gelas. Wala yatanafasu fil idza bal yanharifu anhu. Kalau mau nafas di yanharif, mundur, dipisahkan. Ya tadi masalahnya udara yang keluar dari mulut kita kandungannya CO, karbon dioksida. Itu cenderung kotor, panas. Maka dampaknya tidak baik terhadap makanan yang ditiup. Ya. Wa kana rubbama qama fi baitihi fa akhadha ma ya'kulu bi nafsihi aw yashrab. Lalu yang kemudian ketika makan di rumahnya tidak terbiasa diambilkan orang, tapi beliau selalu mengambil sendiri. Nah, kalau kita ingin dilayani, ambilin lah. Nah, itu tidak meniru gaya Rasulullah. Gaya Rasulullah kalau makan lauk ngambil sendiri, tidak dilayani. Allahu a'lam bishawab. Barangkali sampai di sini ada yang mau didiskusikan, kami persilakan. Cukup, oke, marilah kita akhiri.